Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru, khususnya yang pada saat ini sedang melakukan konfirmasi ataupun pengisian data ya, yang mana rekan-rekan saya ucapkan pula selamat ya atas terpilihnya rekan-rekan yang sebentar lagi memasuki eh, PPG ya, memasuki pendidikan profesi guru gitu ya. Dan di sini rekan-rekan tentunya sudah tahu ya melalui SIM PKB masing-masing gitu ya, bahwa ada yang termasuk ke dalam kategori A ataupun ada juga yang termasuk kategori B gitu ya. Dan itu tidak menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang mengecewakan, tetapi justru ini adalah sesuatu hal yang menggembirakan buat rekan-rekan guru sekalian ya. Dan masih banyak sekali ya yang bertanya terkait dengan apa perbedaan antara kategori A dengan kategori B ya. Nah, sebelum saya membahas terkait dengan PPG kategori A ataupun PPG yang masuk kategori B ya, rekan-rekan juga harus tahu dulu gitu yang selama ini masuk ke dalam SIM PKB itu hanya sebatas namanya saja, yaitu SIM PKB. Apa sih itu SIM PKB atau PKB? SIM adalah Sistem Informasi Manajemen, PKB-nya itu adalah PKB-nya itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu ya. Dan rekan-rekan juga harus tahu sih apa saja yang termasuk ke dalam PKB. Salah satunya itu adalah diklat untuk PPG gitu ya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa PKB itu ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama adalah pengembangan diri, yang kedua itu adalah karya inovatif, dan yang ketiga itu adalah yang disebut dengan publikasi ilmiah gitu ya. Nah, rekan-rekan sekarang sudah masuk babak baru yaitu PPG. PPG adalah bagian dari PKB yang termasuk ke dalam jenis eh, apa itu pengembangan diri gitu ya, pengembangan diri ya diklat, seminar misalnya ya, ataupun yang lainnya gitu. Nah, apa sih tujuan sebetulnya PKB? Nah, pemerintah itu mengharapkan bahwa gurunya itu yang ada di Indonesia itu adalah terwujud menjadi guru yang profesional tentunya dan memiliki ilmu pengetahuan yang sangat kuat itu ya tentunya. Nah, baik rekan-rekan, sebelum lanjut lagi ke kategori A atau kategori B gitu ya. Dan rekan-rekan juga di sini harus tahu dulu yang namanya PPG dalam jabatan, ada PPG dalam jabatan ya seperti ini. Ada PPG dalam jabatan, ada PPG prajabatan ya, ada PPG prajabatan. Nah, ini beda sekali ya antara PPG dalam jabatan, artinya seorang guru yang telah mengajar di instansi di persekolahan gitu ya misalnya, baik itu di swasta ataupun di negeri. Sedangkan PPG prajabatan itu adalah bagi rekan-rekan yang baru lulus kuliah keguruan dan bisa daftar menjadi apa bisa mendaftar untuk menjadi calon guru profesional gitu ya untuk yang baru lulus sehingga disebut PPG Prajabatan. Nah, selanjutnya rekan-rekan ya, eh, jika rekan-rekan masuk ke SIM PKB, kemudian rekan-rekan cek di sini PPG dalam jabatan dan rekan-rekan munculnya seperti ini ya. Ada profil biodata diri,
Nah, di sini rekan-rekan nanti akan termasuk ke dalam kategori B gitu ya. PPG kategori B. Artinya ya rekan-rekan bahwa rekan-rekan itu belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya di tahun 2022 ya. Coba saja di sini diklik ya. Nah, di sini ada kategori B ya, dan di sini harus melengkapi beberapa persyaratan ya, kelengkapan data, misalnya biodata diri, linearitas, bidang studi PPG, berkas pendukung. Ini harus semua terisi dan nanti bisa diajukan berkas. Nah, ini adalah tahap awal untuk melangkah ke program pendidikan guru atau PPG 2023 atau selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kita mengajukan dulu biodata gitu ya untuk diverifikasi oleh lembaga yang terkait dengan PPG sehingga apakah ini layak ataupun tidak gitu ya. Nah, nanti di sini silakan rekan-rekan diisi ya sesuai dengan permintaan eh, persyaratan yang ditentukan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kategori B. Artinya bahwa guru ini eh, baru mendaftar mengikuti PPG itu sendiri gitu ya. Nah, jadi tahap awal lah dikatakan seperti itu. Nah, berbeda dengan rekan guru yang sudah daftar di tahun 2022 ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, kalau di tahun 2022 telah melengkapi berkas PPG atau pernah mengajukan PPG, upload berkas dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh kategori B, maka guru yang sudah di tahun 2022 melengkapi berkas, nanti akan ada panggilan seperti ini, gitu ya. Pengumuman kandidat PPG Dajab 2023. Nah, di sini disebutkan waktu konfirmasi pendaftaran sasaran kategori A. Nah, di sini ada kategori A disebutnya. Jadi, pada tahun 2022 itu mengajukan seleksi administrasi untuk kegiatan program pendidikan guru tahun 2023 ini gitu ya. Nanti di sini rekan-rekan akan melihat waktu ya. Ini pendaftaran sasaran UTBK akan dimulai pada 10 Juni 2023 waktu atau pukul 11.00 WIB. Nah, jadi terlihat di sini pengumumannya ya jelas untuk kategori A. Nah, kalau misalkan siap, maka di sini lakukan konfirmasi PPG Daljab 2023 gitu ya. Nah, itu rekan-rekan ya yang perlu dipahami bahwa di sini rekan-rekan harus mengetahui dulu apa itu SIM PKB, kemudian apa itu jenis PKB, kemudian di sini juga tujuan PKB dan terakhir di sini rekan-rekan harus tahu apa perbedaan antara eh, apa kandidat atau kandidat PPG kategori A dan kategori B gitu ya. Oke, semoga membantu ya dan tentunya semoga berhasil semua di dalam proses PPG tahun 2023 dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.